Gimana? Sudah menyelesaikan misi yang saya berikan? Saya punya banyak informasi dan sekarang saya juga punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa-apa yang Anda temukan, nanti akan ketemu jawabannya. Dan silahkan saya antarkan langsung kepada Aang Kunaifi, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini mohon maaf ganggu waktunya. Ini mau sedikit diskusi sama Bapak. Jadi kemarin saya mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan masyarakat. Di sini beliau sedang repot cari kerjaan ini Pak ceritanya. Jadi dari job fair ke job fair, mencari pekerjaan ini, problemnya adalah informasi yang diterima oleh masyarakat sangat minim Pak. Jadi minim informasi dari kepala daerah apa segala macam yang mengadakan job fair ini sangat minim. Lalu dari sudut pandang Bapak sebagai KPU Jawa Timur, kira-kira dalam jangka waktu yang cukup lama ini sampai tanggal 27 November Pilkada di Jawa Timur, kira-kira pesan dari Bapak untuk tipe kriteria pemimpin yang bisa dipilih masyarakat itu seperti apa? Ya kebetulan ini momen 2024 merupakan pelaksanaan pemilu serentak, baik itu kemarin yang sudah kita lakukan untuk memilih presiden, DPR, sampai kemudian nantinya di bulan November kita akan memilih kepala daerah, baik itu untuk provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, berkaitan dengan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat terkait dengan sempitnya lapangan kerja atau apa, itu bisa kemudian masyarakat dengan melakukan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkada nantinya, khususnya untuk kategori pemimpin. Ya silakan masyarakat bisa menilai pemimpin, calon kepala daerah yang diusung oleh beberapa partai politik atau salah satu partai politik saja asal memenuhi syarat, atau dari unsur perseorangan. Ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat, dan harapan kami siapapun nantinya yang terpilih, ya kepala daerah yang mampu memberikan kemaslahatan untuk seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang golongannya, agamanya, dan lain sebagainya. Ini yang penting. Oleh karenanya harapan kami kepala daerah yang nantinya memimpin atau terpilih dalam konteks penyelenggaraan pilkada di 2024 itu memberikan nilai kemanfaatan, sehingga kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat khususnya kaitan dengan mencari lapangan pekerjaan, kemudian lapangan pertanian dan lain sebagainya itu bisa teratasi. Cukup menarik kalau kita lihat di pilkada tahun ini, banyak sekali pemilih dari generasi Z Bapak, dan juga atau yang biasa pemilih pemula. Jadi menariknya di sini Pak, saya kemarin sempat mempunyai waktu berbincang dengan anak-anak salah satu SMA di Jawa Timur, yang saya cukup terkejut bahwa mereka mempunyai literasi politik dari sumber yang menurut saya kurang kredibel Bapak. Dari potongan video dari TikTok, X atau Twitter, dan Instagram Bapak. Lalu kira-kira kalau dari KPU sendiri Pak, KPU ini mensosialisasikan literasi politik atau mengajak masyarakat untuk melek politik ini bagaimana Pak? Ya, jadi khususnya generasi muda ya, harapan kami ya, karena memang pada penyelenggaraan pemilu 2024 maupun pilkada 2024 ini sebagian pemilih itu tergolong menjadi pemilih anak muda. Sehingga kendala dalam demokrasi kita dalam setiap penyelenggaraan pemilu, salah satu yang paling membahayakan adalah praktek politik uang. Money politik. Ini yang harus sama-sama kita perangi, sama-sama kita lawan. KPU dalam hal ini selalu melibatkan teman-teman yang dari kelompok muda untuk berperan aktif, baik melalui
akun medsos yang dia miliki maupun melalui pertemuan tatap muka yang sering kita lakukan, itu mengedukasi teman-teman akan bahaya laten praktek politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Ini yang harus sama-sama dipahami, karena kalau dibiarkan lama-kelamaan demokrasi kita akan kacau, rusak dengan praktek-praktek yang tidak dibenarkan, baik itu dari konsep perundang-undangan maupun dari konsep setiap agama yang di Indonesia tidak ada yang menghalalkan yang namanya praktek politik uang. Nah, kesadaran itulah yang harus tertanam khususnya bagi seluruh elemen masyarakat, lebih khusus bagi teman-teman kelompok muda, agar kedepannya praktek politik uang ini sudah tidak lagi menjadi cara bagi peserta pemilu untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Harus bisa lebih bijak dalam memilih seperti itu ya Pak. Baik Pak, mengenai kebijakan UMKM, saya kemarin sempat bertemu dengan para pelaku UMKM yang berjualan di e-commerce seperti di TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia seperti itu. Lalu mereka mempunyai karakter pemimpin ideal yang menurut mereka sesuai dengan keinginan mereka seperti itu. Lalu yang saya ingin tanyakan nih Pak, saya penasaran kenapa masyarakat ini masih kurang kritis terhadap pemilihan pemimpin daerah yang akan mereka pilih nantinya. Lalu kira-kira dari KPU sendiri bagaimana sih Pak mendorong masyarakat ini agar bisa menjadi masyarakat yang kritis dalam pemilihan? KPU mensosialisasikannya seperti apa? Karena kebijakan ini akan berpengaruh bagi mereka juga di masa yang akan datang. Iya, jadi kesadaran masyarakat atas pentingnya partisipasi mereka pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu harus didengungkan mulai awal, dan mengikuti tahapan pemilu itu juga tidak hanya sekedar di hari pemungutan suaranya saja, tapi harus mengikuti tahap demi tahap yang dilakukan oleh KPU, yang diikuti oleh peserta pemilu, agar masyarakat tahu siapa figur calon pemimpinnya. Ini yang penting. Kalau memang sudah tahu, bisa memberikan koreksi. Kalau memang pernah menjabat, bisa mengevaluasi bagaimana dia selama menjabat 5 tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat, karena sejauh ini masyarakat tahunya sekedar pemilu, hari pemungutan suara, datang ke TPS, tapi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu jarang sekali kemudian diikuti secara seksama. Misal contoh, mengikuti tahapan penyusunan daftar pemilih, memastikan dirinya sendiri dan anggota keluarganya ini terdaftar agar pada tanggal 27 November tidak kesulitan dalam penggunaan hak pilihnya. Kemudian tahapan pencalonan, memberikan tanggapan, masukan kepada KPU, kepada partai politik bila mana bakal pasangan calon yang akan dia usung itu memiliki kendala atau memiliki masalah-masalah tertentu. Pengetahuan masyarakat. Nantinya ada tahapan kampanye. Di situ masyarakat diberi ruang untuk mendengarkan visi, misi maupun program yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya masa tenang, masyarakat juga harus memastikan bahwa wilayah sekitarnya ini tidak ada praktek yang ilegal seperti money politik dan lain sebagainya, karena kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu khususnya praktek politik uang itu biasanya terjadi di hari-hari tenang itu. Nah, kemudian 27 November itu masyarakat, harapan kami juga berduyun-duyun untuk datang ke tempat pemungutan suara, dan ini konteksnya pilkada yang kebijakan pemimpinnya itu sangat dekat dengan kehidupan mereka sendiri, terkait dengan pupuk, waktu musim tanam itu susah atau tidak, kemudian terkait jalan, infrastruktur di wilayahnya, terkait dengan biaya sekolah untuk anaknya, harga sembako di wilayahnya, program-program yang lain yang mungkin itu bisa sangat relevan dengan kehidupan masyarakat ini sendiri. Oleh karenanya perlu bantuan KPU, perlu bantuan ke semua pihak untuk saling mengingatkan bahwa pemilu ini bukan punya KPU saja,
pemilu juga bukan hanya untuk yang dilakukan oleh partai politik beserta pasangan calon yang mereka usung, tapi pemilu ini milik kita semua yang merupakan pijakan awal agar nantinya setiap daerah punya pemimpin yang memberikan kemajuan untuk daerahnya masing-masing. Itu ya. Luar biasa, insight yang sangat baik sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, Pak Ang. Terima kasih banyak atas waktunya. Pencarian saya 3 hari ini membuka perspektif saya terhadap hal-hal yang kerap terlewatkan selama ini. Pendidikan politik tidak hanya soal siapa calon pemimpin yang akan dipilih atau sekedar datang ke TPS untuk memilih. Pendidikan politik memberikan wawasan lebih daripada itu. Obrolan saya dengan Pak Ang menjelaskan semuanya. Kebebasan berdemokrasi harus digunakan sebijak mungkin, karena satu pilihan kita akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan masa depan Jawa Timur. Dengan begitu, kita bisa menjaga agar kebijakan pemerintah selalu berada pada koridor yang berpihak kepada rakyat. Siapa yang memimpin? Anda yang menentukan. Nantikan Pilkada Serentak, Rabu 27 November 2024.